Dulu waktu tsunami di Aceh, ayah juga mau ngambil anak di sana, tapi mama nggak setuju. Karena yang mau saya ambil itu Cut Tari, Cut Meme, Cut itu semuanya ya. Akhirnya ya karena nggak boleh ya sudah. Nah, iya. Padahal saya juga mau ngangkat ya, yang Cut Tari, Cut Meme, Cut yang lain. Tapi khawatir tersaingi mamahmu jadi ya nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke. Seperti biasa, kali ini kita tetap akan ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan yang udah dikirim jamaah dan followers ayah lewat IG-nya ayah di Silahkan diseleksi mana yang mungkin. Ustadzwizayanto.official dan @nasihatui. Ya. Kali ini sebenarnya agak deg-degan soalnya temanya birrul walidain atau parenting. Saya kadang-kadang suka nyindir gitu. Enggak, kalau nggak nyindir ditabrak nanti ya. Minggir. Oh ya, minggir ya. Ya, oke. Apa pertanyaan? Ya. Langsung ke pertanyaannya aja. Ya. Semoga nggak ada nyindir-nyindirnya kali ini. Ya, kalau Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Makanya kalau ada Al-Quran dibacakan, ajaran Islam itu dibacakan, pasti yang tersindir manusia. Nggak mungkin kambing terus dibaca ini. Karena memang ini ada hudal linas, petunjuk bagi manusia. Jadi justru kita bawakan di Femcast ini supaya manusia-manusia yang masih hatinya itu bisa dihidupkan, masih subur atas hidayah, bisa berubah. Berarti kalau tersindir itu tanda yang baik ya? Tanda baik, berarti masih hidup hatinya. Nah, karena orang yang tidak tersindir, berarti dia sumum, bukmun, umyum, fahum, layar jiun. Dia tuli, bisu, buta, dan tidak berakal. Bahkan tidak kembali dan tidak berakal di ayat lain. Layak kilun. Kalau bahasa Indonesia, itu tuli, bisu, buta, nggak berakal, nggak enak. Enak pakai bahasa Jawa. Orang kalau dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, dibacakan ajaran Islam, kok nggak mau berubah, orang itu kayak irunge pilek, mripate picek, kupinge budek, orang duwe utek. Makanya justru orang kita bikin Femcast ini supaya memberikan hati kita yang tadinya lalai, diingatkan, yang tadinya meleset, maka diluruskan. Gitu ya. Ya. Langsung pertanyaan pertama. Silahkan. Pak Ustadz izin bertanya. Ya. Saya seorang duda, istri saya meninggal dengan anak satu perempuan. Kemudian saya menikah lagi dengan istri yang merupakan seorang janda cerai hidup dengan anak satu laki-laki. Bagaimana hubungan anak saya dan anak istri saya? Apakah mereka mahram? Dan apakah saya bertanggung jawab penuh terhadap anak tiri saya atau sebagian tanggung jawabnya berada pada ayah kandungnya? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ya, pertama perceraian hanya berlaku untuk suami istri, tapi tidak kepada anak. Jadi sampai hari kiamat anak itu bin dan bintinya tetap kepada ayah biologis, ayah kandungnya. Jadi walaupun sudah dicerai, dia masih jadi tanggung jawabnya dari ayah atau orang tua yang bercerai. Artinya dia tidak. Tetapi bagi orang yang menikahi ibunya, selayaknya dia tidak menikahi ibunya saja, tetapi juga yo jambune, yo isine, yo ibune, yo anake. Artinya ya dia selaku tanggung jawab ya menerima dengan itu. Artinya secara hierarki tetap orang tua yang sudah bercerai, anak tetap binnya dan bintinya tanggung jawabnya masih kepada orang tua yang kandungnya. Bahwa bagaimana dengan yang menikahinya, mereka juga jangan hanya mau ibunya, tetapi anaknya nggak tanggung jawab juga. Jadi sebetulnya itu bisa dapat dua-duanya, dari bapak kandungnya dan bapak tirinya. Ya itu seharusnya dibina dua-duanya. Artinya dua-duanya punya tanggung jawab atas itu. Ya. Jadi tanggung jawabnya masih tanggung jawabnya yang ayah kandungnya, tapi juga ayah tirinya juga bertanggung jawab. Iya dong, karena nikah itu bukan individu. Menikah itu maka perlu lihat nasab, perlu ada saksi, ada wali, karena prinsip pernikahan itu menggabungkan keluarga. Jadi bukan menggabungkan individu. Makanya ini tanggung jawabnya bukan ketemu di parkiran sama-sama, enggak. Dilihat dulu dia itu punya orang tua enggak. Perlu saksi, perlu itu hikmah kenapa pernikahan diperlukan wali, perlukan saksi, suruh lihat nasab.
keturunannya. Karena ada prinsip keturunan yang harus kita lihat bahwa pernikahan bukan sekedar individu dengan individu, tapi keluarga. Karena ini ada silaturahimnya, ada membangun keluarga besar di situ. Ya. Tapi Begitu? secara agama, hukum-hukum agama tetap masih nyambungnya Iya, ke ayah Tetap, kandungnya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari lahir dititipkan oleh keluarga kandung saya ke orang tua saya saat ini, atau orang tua tiri. Dan orang tua tiri saya ini sangat tulus mendidik dan menyayangi saya. Ya, bagus lah. Ya. Selama 21 tahun, saya belum pernah bertemu dengan kedua orang tua kandung saya. Tapi setelah berkesempatan bertemu, saya marah karena sakit hati. Saya sadar saya salah dan segera meminta maaf ke orang tua kandung. Tapi orang tua kandung malah menyalahkan orang tua tiri saya, padahal mereka sudah merawat dan mendidik saya. Dalam situasi seperti ini, saya lebih membela orang tua tiri saya. Apakah saya berdosa karena lebih membela orang tua tiri? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ada beberapa poin. Pertama, bahwa tidak ada alasan kalau kita membenci orang tua kita. Karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan kenapa dulu harus bersama dengan orang tiri. Bahwa dia menyadari itu salah sudah poin penting. Tetapi 5 hal harus dilakukan. Sekarang dibaca surat Al-Imran 134-135. Orang itu kalau sudah salah, maka kalau dia salah kepada orang tua kandung karena marahnya, maka harus dilakukan 5 hal. Ya. 134, 135. Ya. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Kenapa infak suruh lapang? Dan sebenarnya ayat 133 bicara tentang orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang mau berinfak di waktu lapang dan sempit. Kenapa orang dalam keadaan sempit suruh infak? Karena orang sempit pun bisa berinfak, karena infak sedekah tidak harus berupa harta. Bisa berupa pikiran, bisa berupa nasihat, bisa berupa senyum saja. Masa orang nggak bisa senyum? Walaupun dia orang miskin pasti bisa senyum. Senyum saja itu. Ngasih nasihat, ngasih doa itu sedekah. Maka di situ sedekahnya di waktu lapang maupun sempit. Sempit saja masih suruh sedekah. Nah, terus? Dan orang-orang yang menahan amarah. Menahan amarah. Orang beriman itu jangan mudah marah-marah. La taghdab walakal jannah. Kalau kamu bisa menahan amarah, maka surga ada di depanmu. Nah, makanya kenapa marah itu tidak baik dalam kehidupan. Karena orang marah itu hilang akal sehatnya, orang marah itu dorongan setan. Maka hentikan kemarahan dengan orang tua tadi. Terus? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang tua, apalagi orang tua. Orang tua pasti punya salah, apalagi anak. Anak juga punya kesalahan kepada orang tua. Maka wa'afina aninas. Terus? Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Senantiasa berbuat baik, satu ayat lagi. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Ya, selalu zikir pada Allah. Ingat kalau kita berbuat salah, langsung ingat kepada Allah. Kita istighfar, terus? Lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Istighfar, kita ingat kepada Allah. Kita istighfar, mohon ampun atas kesalahan kita. Terus? Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ya, bagi anak jangan diteruskan, di stop di situ. 5 hal ini menyadari kesalahan. Yang kedua, menyadari juga menyesali atau batu Allahmu. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Ini namanya taubatan nasuha. Yang keempat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kelima, mengikuti dengan amal baik. Yang tadinya ketemu orang tuanya biasa saja, sekarang bawa oleh-oleh, bawa parcel, mijitin, segala macam. Baik orang tua kandung maupun orang tua yang mengasuh. Karena di dalam Islam, orang tua itu ada 3, catat baik-baik. 1, orang tua yang melahirkan atau yang mengasuh. Kenapa kok melahirkan dan mengasuh? Karena dulu Zaid bin Thabit itu anaknya sahabat Thabit, tetapi dari kecil ikut Rasulullah, maka orang tuanya juga Rasulullah dan orang Zaid bin dengan Thabit itu. Iya. Yang kedua, mohon maaf, yang menikahkan kita, yaitu mertua. Yang ketiga, siapapun yang berjasa dalam hidup kita. Para guru, para ustadz, para kiai, para siapapun, termasuk Pak D, Bu D, Pak Li, segala macam, itu yang dulu termasuk sudah ada dekat, itu adalah orang yang pernah jasa. Jadi 3 orang ini orang tua kita.
Dan inilah jalan-jalan nanti dalam surat An-Nisa ayat 36, jalan surgawi kita setelah beribadah pada Allah adalah berbuat baik pada kerabat, teman dekat, bahkan orang tua dulu, baru tetangga dekat, tetangga jauh, dan yang lain-lain. Teman sejawat, itu semuanya termasuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, jadi lakukan itu. Bagaimana jangan tidak ada bela-membela. Justru kita itu waslihu bainan nas. Bagaimana kita membuat satu perdamaian. Jangan malah ngompori. Kalau ada orang bertengkar di antara kalian, maka buatlah jalan tengah, islah, memediasi. Dua-duanya berjasa dalam itu. Satu melahirkan, satu mengasuh. Karena kita ada di bumi, karena dilahirkan oleh orang tua kandung kita. Dan kita bisa besar seperti ini karena jadi dua-duanya tinggal diislahkan. Jangan malah bela-membela. Tapi mungkin aku bisa paham ya pertanyaannya, karena kan dia saya juga paham, makanya bisa jawab. Iya. Iya. Maksudnya tuh paham kenapa dia menanyakan gitu, karena kan dia 21 tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu kan ya, maksudnya paham lah rasanya dong. Iya, tapi itu dua-duanya bisa salah, dua-duanya juga benar. Karena ada pertimbangan. Kenapa kok baru sekarang itu? Karena nunggu orang itu siap. Tapi sebetulnya memang terbuka dari awal jauh lebih baik. Gitu. Jadi kalau memang mau ngangkat anak, makanya di zaman Rasulullah bin itu tidak boleh digantikan. Bin atau binti itu. Jadi kalau dia ngangkat anak, binti atau binnya tidak bisa digantikan. Dulu waktu tsunami di Aceh, ayah juga mau ngambil anak di sana, tapi mama nggak setuju. Karena yang mau saya ambil itu Cut Tari, Cut Meme, Cut itu semuanya ya. Akhirnya ya karena nggak boleh ya. Iya. Padahal saya juga mau ngangkat ya, yang Cut Tari, Cut Meme, Cut yang lain. Tapi khawatir tersaingi mamahmu, jadi ya nggak jadi. Ya. Oke, next. Ya, jadi dalam surat Al-Ahzab dijelaskan tidak boleh kita mengganti bin binti. Jadi kalau kita ngadopsi, ngangkat anak segala macam, maka bin bintinya harus kepada ayah biologis, ayah kandungnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menangani kenakalan anak atau anak yang sulit untuk nurut? Kadang ketidaksabaran itu muncul dalam menghadapinya dan selalu ingin marah ketika sudah lelah menasehati tetapi tidak didengar. Metode seperti apa yang tepat, Ustadz? Dulu waktu ayah nasihati kamu gimana ya? Aku kan penurut. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah.